Oke guys, balik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu, 8 ya, 8 Oktober 2023, bener gua nggak salah. Oke, kemarin Jumat IHSG dalam posisi ya naik 6.888 ya. Oke, ya gua mau bahas hari ini isu yang lagi heboh adalah China dan India rame-ramai tenggelamkan harga batu bara ya. Karena mereka meningkatkan jumlah produksinya sehingga harga batu bara turun. Buat lo yang nggak ngerti kenapa bisa jadi turun, oke. Ingat ya guys, harga itu ditentukan supply dan demand. Ya, demand, supply dan permintaan. Ini prinsip ekonomi dasar yang akan berguna dalam hal apapun lah. Ya, nggak mungkin harga bisa naik kalau nggak ada permintaan. Ya, basically nggak mungkin. Ya, juga lihat supply-nya banyak atau enggak. Oke, intinya gini, semakin barang itu semakin banyak supply-nya, barang itu semakin banyak, pasti harga value-nya akan menurun. Ingat aja itu rumusnya ya. Semakin barang itu semakin banyak jumlahnya, pasti harganya akan turun. Ini prinsip dasar nih. Ini kepake di mana aja nih. Lo mau pakai di batu bara kayak, mau pakai di properti kayak, mau pakai di apa? Apapun lah, semuanya kepake ini. Jadi nggak mungkin harga bisa naik sendiri, nggak mungkin. Ya harus ada supply dan demand ya. Jadi kalau begitu supply-nya makin banyak, harga pasti turun. Demikian begitu supply-nya makin dikit, harganya otomatis cenderung naik ya. Meskipun nanti harus diimbangin lagi dengan demand-nya. Permintaan, semakin permintaan banyak, harga naik. Semakin permintaan dikit, eh, harga menurun. Ya, contoh kasus misalnya lu cek ini harga Indomie di pegunungan Papua, guys. Ya, ini biar biar lo nggak ngerti, gue kasih contoh gampang ya. Nanti kaitannya mau batu bara apa gitu loh ya. Ya, lu lihat ya harga harga soto ayam bisa tembus 100.000, nasi goreng 120.000, Indomie 100.000 lah di pegunungan Papua. Kenapa? Karena nyari Indomie di sana susah satu ya. Atau cari orang yang bisa bikin nasi goreng juga susah. Ya. Sehingga sekalinya ada, itu mungkin satu-satunya di daerah itu. Ya. Karena satu-satunya dia sendiri cari barangnya juga susah. Otomatis Indomie yang biasa lu mungkin di daerah Jabodetabek ini lu beli paling bantar juga 10.000 udah memangkoknya. Maksud juga udah dimasakin gitu ya, pakai telur. Di Papua di pegunungan ini bisa jadi 120.000. Kenapa? Karena suplainya nggak ada, dikit dia doang yang punya, ya. Dan permintaan banyak. Orang pengen, orang rela di daerah pegunungan itu rela keluarin 100.000 demi semangkok Indomie, rela karena suplainya nggak ada, ya. Tapi mungkin kalau di daerah pegunungan itu buka lagi dua, tiga atau empat toko baru, warkop baru lah yang jual kayak begini, ini pasti bakal turun. Yang tadinya dia bisa jual 120 mungkin akan turun jadi 80.000. Ya kenapa? Karena udah mulai rame yang jualan. Suplainya mulai banyak. Harga turun. Nah, logikanya sesederhana itu ya. Ya. Kalau lo nggak ngerti lagi, gue simpelin lagi nih. Lo kalau ke Kelapa Gading, ya, lo akan sangat jarang nemuin, maaf ya, warung Madura gitu ya. Jarang. Ada, tapi jarang. Lo tau kan warung Madura yang buka 24 jam itu yang jual kebutuhan yang di grup, yang jual kebutuhan pokok itu ya. Lo akan sangat jarang. Sekalinya ada lu temu di daerah Kelapa Gading, itu mereka ngecat harga 20% lebih mahal. Misalnya Aqua gede yang dia jual biasa 6.000 ya, kalau di daerah yang lain biasa 6.000. Pokoknya di daerah Kelapa Gading itu warung pasti bakal jual 8.000. 20% lebih mahal. Kenapa? Karena supply-nya dikit. Nah, maksudnya yang buka warung itu dikit di situ. Ya, buka warung dikit sehingga mereka bisa naikin harga. Dan laku. Kenapa? Kenapa laku dia jual lebih mahal laku? Karena di situ, rata-rata banyak kan orang menengah ya, menengah ke atas. Mereka nggak masalah, cuma beda 2.000. Daripada mereka cuma mau beli Aqua sebotol aja harus jalan kaki, naik buka mobil naik ke Indomart yang agak jauh. Maka mau lebih baik mereka jalan, nggak apa-apa deh beli di warung 8.000 ya.
Jadi rata-rata harga di warung itu pasti naik 20%. Coca-Cola yang goceng bisa 7.000. Ultravoy yang 4.000 bisa 6.000. Nah, itu guys yang terjadi guys. Ini kenaikan harga terjadi karena supply-nya nggak ada. Ya. Nah itu kalau lo nggak ngerti gitu doang sebenarnya. Tapi begitu misalnya banyak orang banyak buka warung kayak gitu di daerah Kelapa Gading, ya otomatis nanti ini dia mau nggak mau harus nurunin harga karena dia bersaing, persaingannya jadi banyak. Nah gitu doang guys, pahamin loginya. Demikian juga batu bara ya. Ya. Eh, karena India dan China ningkatin supply, India dan China ningkatin supply. Produksinya gila-gilaan ya. Lu bisa lihat sendiri. Kalau dari Cina sendiri di provinsi Shanxi ya, dia ningkatin produksi batu baranya ya. Terus di India sendiri dia juga ningkatin produksi lah. Ya, sebesar 12% ya. Jadi kalau China dan India salah satu importir batu bara terbesar ya, meningkatkan produksinya. Oke, artinya apa? Artinya supply jadi banyak. Betul? Ingat, kalau supply jadi banyak, harga pasti turun nggak? Turun. Ya. Demikian juga India kita kan banyak ekspor batu bara ke China dan India. Jadi ketika mereka udah punya supply, mereka pasti mengurangi jumlah impor. Paham ya, guys? Mereka jumlah impornya dari Indonesia akan dikurangi, otomatis demand permintaan jadi berkurang. Jadi supply bertambah, permintaan berkurang. Apa yang terjadi ya? Harga batu bara gue sepakat turun. Ya, sekarang ini termasuk yang titik terendah dalam 2 bulan terakhir ya. Titik terendah 140. Nah, ke depannya bakal gimana ya tentunya masih misteri guys ya ke depannya. Eh, apakah ini efeknya sementara mereka melakukan ini karena efek El Nino ya kita nggak tahu. Eh, yang jelas untuk saat ini memang mengalami pelemahan ya. Nah, habis itu kita akan atur bahas ya taktik-taktiknya gimana ya. Oke, gue cuman ingetin buat lo yang nggak siap ya untuk invest di batu bara lebih baik lu hindarin ya karena kemungkinan masih bisa turun lagi kemungkinan ya buat lu yang nggak siap. Jadi kalau lu lagi dalam posisi floating profit, maybe ya better choice for you to sell it ya. Itu keputusan yang lebih baik buat lu buat sell it. Ketimbang lu nanti nggak kuat. Karena batu bara itu udah pasti robo harganya di bulan-bulan. Ya Desember udah mulai kelihatan lah akan robo dalam. Nah Desember, Januari, Februari itu udah mulai agak kelihatan robo dalam ya. Ya kayak gitu. Ya, jadi buat lo yang nggak kuat ngelihat namanya floating loss, better you avoid it. Ya lebih baik lo hindarin. Ya, tapi kalau lo memang udah siap, ya ngelihat nanti merah di bulan-bulan itu yang tadi gue sebut Januari, Februari, Maret, April lo udah siap dalam, ya, it's okay. Ya, kalau buat dividen investor it's okay. Ya, nggak apa-apa nyelam justru nanti kalau nanti ada gaji di situ nambah muatan di situ ya. Ingat perusahaannya nggak roboh ya guys. Jadi tetap guys bedakan ya perusahaan batu bara itu tidak roboh tidak ya. Cuma mungkin keuntungannya akan berkurang aja itu. Tapi ingat keuntungannya adalah bahwa kita nih marginnya masih di margin bawah harga rata-rata saham batu bara ini. Misalnya PTBA kan kemungkinan dapat IPS 400 ya, 4,5 lah. Ya. Marginnya PTBA baru mahal di harga batu bara anjlok gini ya. Harusnya marginnya PTBA itu untuk saat ini paling mahal kalau dia nyentuh 4,5 ya memang di atas itu baru mahal. Ya karena sekarang masih di 2.600 ya berarti marginnya masih jauh safety-nya. Nah itu aja sih. Jadi untuk jaga-jaga kalau memang dia roboh banget sampai 60-80 dolar ya kemungkinan lo masih di harganya. Lo masih dapat yield harusnya di harga segini masih dapat 5,6% masih oke. Sambil nunggu nanti harga batu bara naik lagi ya. Kalau menurut gua. Ya. Jadi kalau buat dividen investor nggak masalah ya. Ya seperti yang Pak Lo bilang kemarin yaitu sektor bisa dipegang seumur hidup, batu bara dan perbankan. Ya, justru guys kalau lo ngelihat
Kenapa China dan India sampai harus produksi batu bara lebih? Itu artinya batu bara itu masih sangat penting. Bisa dibilang untuk saat ini belum bisa digantikan. Ya, dengan renewable energy lainnya yang baru-baru ini ya belum bisa digantikan keefektivitasannya dan ke tingkat affordability-nya, keterjangkauannya ya. Ini yang paling oke batu bara. Ini bukti aja. Jerman sendiri akhirnya kemarin ya, gue baca berita mereka akhirnya hidupkan lagi PLTU batu bara. Jadi tuh Eropa agak agak lucu juga ya. Mereka kan sebenarnya dari sekitar 5 atau 8 tahun lalu tuh udah mau ganyang-ganyang mau free dari coal lah. Mereka duluan tuh yang bikin ide-ide gitu ya. Nggak salah, cari renewable energy nggak salah. Cuma mereka mau shutdown total tuh kocak. Mereka nggak nyangka ketika mereka mau shutdown batu bara full, terjadilah meledaklah perang Rusia dan Ukraina. Ya Rusia Ukraina yang mengakibatkan Rusia menyetop pasokan gasnya ke Eropa. Ketar-ketir lah mereka kan. Karena ketar-ketir 2022 kemarin sampai mereka harus impor batu bara gede-gedean dan mengaktifkan lagi PLTU batu bara mereka. Itu mereka nggak nyangka loh bakal terjadi kayak begitu. Ya. Dan sekarang kemarin yang tahun 2022 kemarin ya, di Inggris itu sampai malam itu kalau nggak salah listrik dimatiin ya atau kapan ya setengah hari dimatiin gitu sampai karena nggak cukup energi yang mereka punya gara-gara itu ya. Nah Jerman kelihatannya masih kapok, masih trauma, makanya dia hidupkan lagi. Nih, ini berita baru 2 hari lalu tuh. Dia hidupkan lagi PLTU batu bara, kapok guys. Kena situasi itu. Jadi inflasi jadi naik gede-gedean di sana. Krisis jadi parah di sana bukan mas ya, krisis. Sekarang Jerman ngalamin krisis kan. Ya itu gara-gara itu juga energi salah satu faktor penyebabnya. Ya kan sekarang hidupkan lagi PLTU batubara trauma sama kejadian tahun lalu. Trauma banget. Ya. Jadi nah, kita sendiri Indonesia memang kemarin kan hebohnya lagi pengen ganti renewable energy lah kendaraan listrik ya. Ternyata kendalanya juga masih banyak. Ya, waktu kemarin Sri Mulyani kita dijanjikan di G20 mau dikasih 300 triliun nama Amerika. Wah, yang dijanji-janjikan supaya shutdown semua PLTU batu bara lah. Sampai sekarang ya seperti biasa ya dulu kan Pak Hendro Priyono kan mantan Mindo pernah bilang kalau Amerika Barat ngasih janji itu duitnya nggak tahu cairnya kapan dia bilang. Itu cirinya udah. Sampai sekarang nih duit nggak ada wujudnya. Ya, sampai sekarang nih duit nggak ada wujudnya gitu loh. Ya. Ketika duit ini nggak ada wujudnya, Ibu Sri Mulyani udah mulai tuh ngomongnya udah berubah. Akhirnya dia ngomong, kok kenapa cuman call kita aja sih dimasalahin kata dia. Call Indonesia aja. Itu Amerika dan Barat juga masih pakai call kok. Nah, itu kalau Ibu Sri udah ngomong kayak gitu guys, berarti pemerintah kita udah agak ini juga, agak goyang juga gitu loh ya. Mau mau tutup call juga goyang juga nih. Ya, kelihatan udah ngomong gitu. Ya kalau menurut gue Indonesia harus main dua kaki lah. Call-nya masih terus dilanjutin sambil renewable energinya juga masih terus tetap terus dikembangkan harus dua kali. Karena takutnya ini guys, kalau nanti perang lagi ada kayak model Rusia Ukraina ya, krisis energi, kita udah tutup batu bara udah kita tutup, nanti pas perang kita malah krisis energi malah kacau. Negara ini malah jadi rusuh gitu loh, karena krisis energi. Nah, lebih baik jangan menurut gua pemerintah kita bersikap bijak lah, jangan terlalu ngikutin juga apa sih mainan mereka kayak gini duitnya nggak ada 300 T. Nah intinya Jerman aja masih pakai guys ya. Berarti ini batu bara ini masih penting. Lu don't worry deh. Batu bara tuh masih penting. Jerman masih pakai. Ini India sama China aja gara-gara krisis kayak begini ya. El Nino kayak gini mereka harus ningkatin lagi tuh. Karena kapok sama kejadian Rusia Ukraina lagi sehingga orang mulai sadar wah ternyata batu bara penting gitu. Nah, itu guys kalau dari sudut pandang gua ya. Jadi mungkin ya dalam jangka pendek mungkin akan turun, tapi nanti kita lihat lagi turunnya sampai seberapa parah sih, memangnya bisa sampai $60 gitu kan. Nah, nanti itu yang harus dilihat lagi. Tapi ingat guys, buat lo yang dividen investing,
Itu nggak ngaruh, tenang, perusahaannya nggak bakal roboh. Don't worry ya. Mungkin yang dividen yang dulu terima aja jadi jauh lebih kecil. Tapi meskipun harus dilihat lagi di laporan keuangannya. Bener nggak separah itu efeknya gara-gara China dan India? Wah, laba perusahaan batubara Indonesia jadi terkores parah. Mungkin kalau turun 10-15% masih oke lah. Ya, dari harga sekarang ya. Harusnya masih worth it lu dapat dividennya. Itu kalau sudut pandang gua. Jangan terlalu gampang-gampang dikit-dikit cut loss gitu loh ya guys. Tapi terserah sih lu yang mau cut loss sih malah enak ya. Lu harus inget guys. Biasanya kalau orang udah mulai nebar fear, itu mereka pengen masuk. Itu biasanya guys. Ya, mereka pengen lo cut loss supaya harga tuh robo. Itu biasanya. Ya, tapi terserah. Ya, gue sih cuma ingetin. Kalau gua kagak mau ikut-ikutan cut loss kayak gitu nggak mau. Eh, ini terutama gue ngomong buat lo yang baru masuk di batubara ya. Kalau biasa yang udah kemarin-kemarin orang yang kemarin udah lama agak masuk ya, udah terima dividen 2 3 4 kali biasanya udah cuek sama isu gini biasanya. Orang yang udah terima dividen 2 3 4 kali dari batubara ya. Itu udah cuek karena mereka udah tahu gede, udah nutup lossnya dari sama dividen itu udah sangat ketutup, bahkan cuan ya. Nah, ini yang buat yang baru masuk ini ya biasanya masih bingung nanti ya, masih ya itu gua udah kasih tahu lo aja dari awal. Kalau lo emang nggak kuat lihat merah, better you don't invest your money on call lah. Jangan invest duit lo di call lah. Kalau lo emang nggak kuat lah. Tapi kalau lo emang udah siap, ya ngelihat namanya porto merah, ya fokus sama dividennya di call ya. Ya lo enter. Ingat ya, gue udah kasih resiko. Karena gini guys, psikologi kita beda-beda ya. Ada orang yang lihat merah langsung panikan. Ada yang biasa aja. Beda-beda. Jadi gue nggak bisa nyamain diri gue dan diri lo. Lo kenalin sendirilah diri lo. Itu ya. Oke, lalu faktor ini kan faktor pertama dari China, faktor kedua dari India, faktor ketiga ya konon katanya adalah inflasi ya. Fed naikin suku bunga. Ya kalau dari berita ini kan dikatakan ya karena Fed nanti naikkan akan suku bunga otomatis perusahaan kan menahan belanjanya sehingga sedikit perusahaan yang mau mengimpor batu bara ya. Itu mungkin bisa benar. Ya. Oke, masalah The Fed ini BI udah janji guys. Gue kemarin tadi baca berita terbaru lagi BI tahan suku bunga tetap ya di 5,75% dan kemungkinan The Fed di November akan naikkan sampai 6. Kemungkinan ya kalau nggak ada hasil juga penurunan inflasinya. Tapi BI udah bilang dia bakal terus tahan di 5,75. Apa dampaknya kalau kayak gini ya? Dampaknya udah pasti rupiah bakal makin melemah ya. Kalau memang The Fed nahan terus ya, kemungkinan nih rupiah bisa sampai 16.000 bisa jadi. Ya, kalau emang nanti The Fed naikin lagi jadi 6% dan Indonesia tetap di 5,75 ya, otomatis kan orang lebih suka di dolar dong. Ya. Nah, itu lagi balik lagi supply demand. Artinya orang yang nyari nyari dolar lebih banyak ketimbang orang yang nyari rupiah, betul ya? Betul? Sepakat sama gua? Dan karena suku bunga tinggi, supply dolar makin dikit dong. Betul ya? Supply dolar makin dikit, harganya makin naik, makin kuat. Nah, itu lagi guys, makanya hukum supply demand ini kepake di mana-mana ya. Selama lu terapin prinsip dasar ini, lu nggak bakal namanya kena pom-pom ya. Contoh pom-pom yang gampang kan, wah harga rumah tiap tahun naik. Padahal namanya harga naik itu harus supply dan demand. Harus supply dan demand. Bisa nggak harga rumah turun? Bisa. Begitu supply terlalu banyak, namanya rumah permintaan dikit. Lu lagi butuh uang, lu jual rugi nggak gue tanya? Jual rugi ya iyalah. Itu kan hukum ini. Makanya ketika lo udah tahu hukum ini, lo nggak bakal lagi dah percaya sama teori-teori begitu. Harga itu ditentukan supply dan demand. Ya, betul ada rumah yang naik-naik terus karena demand-nya tinggi. Orang pengen tinggal di sana. Gua kemarin ke Grand Galaxy ya guys Bekasi. Buset rame banget anjrit. Itu gue yakin tuh banyak orang pengen punya rumah di situ. Nah, ketika dilihat orang pengen punya rumah di situ, permintaan banyak kan, harga rumah jadi naik. Nah, itu baru gue percaya. Ya, jadi nggak selamanya teori rumah pasti naik itu benar. Ya, naik karena supply dan demand. Pokoknya intinya gitu doang dah. Ya. Oke, nah ini kemungkinan dolar itu bakal jadi 16 ya. Kalau emang nanti The Fed naikin sampai 6%. Gini guys, jadi pemerintah itu susah juga ya guys ya. Jadi pemerintah itu lu nggak mungkin bisa nyenengin semua pihak.
ketika lo melakukan, ingat ya, ini makanya kita harus sedikit agak fair juga sama pemerintah gitu ya. Eh, kalau lo membuat sebuah kebijakan, pasti ada yang rugi, ada yang untung gitu. Ya. Contoh, kenapa BI itu nggak naikin lagi nih? Wah, gini, kalau dia nggak ini lihat efeknya kenapa jadi membuat sebuah kebijakan itu bisa jadi dilema gitu ya. Kalau dia nggak naikin sampai 6% BI ya, maka rupiahnya bisa 16.000. Bisa. Ya otomatis kalau rupiah 16.000 apa yang terjadi guys? Wah, lu pebisnis yang ngandelin impor dari luar. Ngamuk-ngamuk nggak? Ngamuk-ngamuk. Jadi lebih mahal. Betul nggak? Tapi BI punya masalah kalau dia naikin jadi 6%, itu kasihan yang ngambil KPR, yang punya kredit di bank macam-macam ya, itu bunganya jadi naik. Nanti jangan-jangan ini banyak orang terjadi banyak bangkrut yang ngambil KPR, tuh nggak lu? Bangkrut nggak bisa bayar, rumah disita. Nah, akhirnya terjadi kekacauan ekonomi di nasional. Nah, makanya BI nggak ambil risiko. Lu paham nggak ya? Jadi ada dua sisi guys. Ketika dia ngambil kebijakan, pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Udah pasti inilah dilema gitu loh ya guys. Jadi susah memuaskan 100% isi kepala masyarakat tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kitanya aja kalau menurut gue ya masyarakat yang harus jadi lebih dewasa mahamin. Oh, ternyata pemerintah tuh bukan sengaja juga kalau nanti dolar jadi 16.000. Harus paham bukan sengaja juga gitu loh. Ya, bukan pengen juga, nggak begitu cara berpikir ya kalau menurut gua. Ya jadi nanti ini kemungkinan guys dolar akan jadi 16.000 otomatis em, yang berbau dengan import ya itu harganya akan naik otomatis ya. Lalu yang terjadi juga nanti guys, eh tapi justru perusahaan batu bara harusnya diuntungkan. Ya, otomatis kan kebanyakan yang ekspor batu bara itu kan jualnya dalam bentuk dolar ya guys ya. Otomatis kalau dolar 16.000 mereka jadi jauh lebih cuan. Nah, bukan nggak mungkin pendapatan para eksportir batu bara di Indonesia ya, yang perusahaan yang lebih banyak ekspor itu jadi meningkat. Itu bukan nggak mungkin. Nah, itu guys, sisi positifnya. Nah, pemerintah sendiri gue lihat mau ngambil sisi positif kayak gini. Kem- Kemungkinan pemerintah kan makanya dia kan ambil royalti banyak nih dari perusahaan batubara. Makanya pemerintah mungkin agak biarin dolar karena mungkin mau ke arah 16.000 ya. Nah, sisanya dari royalti batubara itu dibagikan jadi BLT. Nah, kemungkinan itu. Jadi nggak mungkin guys bisa nyenangin semua pihak ya. Pemerintah juga simalakama juga gitu loh. Serba salah. Gitu. Kalau lu pengen dolar ngampe 16.000 ini harus naik. Tapi kalau naik itu yang ngambil KPR mampus itu. Ya. Itu yang ambil KPR itu mampus itu. Itu aja. Nah ini kayaknya ke pemerintah nggak mau ngambil resiko yang di sini ngeri. Ngeri. Jadi dia lebih ngambil resiko biarin dolar 16K mungkin ya. Mungkin dolar 16K. Lalu dari hasil cuan-cuan ekspor-ekspornya kayak batu bara, nikel nanti dipakai buat BLT. Mungkin itu. Udah. Itu aja. Ya itu aja guys. Jadi kalau menurut gua mungkin masih ada peluang perusahaan batu bara cuan dari kenaikan melemahnya rupiah terhadap dolar ya. Oh ya, ingat juga ada batu bara yang sebenarnya nggak banyak ekspor ya. Perusahaan batu bara kayak PTBA itu kan dia lebih banyak suplainya ke PLN ya. Jadi harusnya dengan penurunan batu bara ini nggak terlalu ngefek juga ke dia. Nah itu. Jadi ingat ya, jangan terlalu panik, jangan terlalu apa, tetap berpikir jernih. Ingat, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang membagikan dividen. Ingat ya, don't worry, jangan dikit-dikit cut loss pikirannya gitu loh ya. Itu aja sih kalau dari gue ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bong ya. Oke.